Di dunia pertambangan sering kita dengar istilah drilling, yaitu suatu proses pengeboran untuk membuat lubang ledak pada material batuan induk yang bersifat keras dan masif. Seperti halnya yang dilakukan pada area penambangan batu bara. Dalam melakukan proses drilling di area penambangan, ada beberapa faktor penunjang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan agar tercipta kondisi kerja yang aman dan baik sesuai dengan standar SOP. Adapun faktor penunjang yang berkaitan dengan prosedur drilling tersebut, yaitu proses preparasi lokasi drilling, prosedur traveling drilling, prosedur pencegahan rod bengkok, dan prosedur pengeboran di area free face. Untuk menghasilkan kualitas hasil pengeboran dan peledakan, diawali dengan kesiapan lokasi pengeboran. Standar lokasi pengeboran dinilai melalui Drill Preparation Index. Adapun parameter yang harus dipenuhi yaitu kebersihan dan kerataan lokasi, tanggul barikade dan pita demarkasi, sistem drainase, akses lokasi dan tempat parkir sarana LV. Prosedur travel drilling. Sebelum melakukan prosedur travel drilling, unit drilling harus dilengkapi dengan perlengkapan standar travel seperti seat belt, operator seat yang dapat rotate 90 derajat, serta kaca spion kiri dan kanan, radio komunikasi, dan dianjurkan terdapat kamera di depan radiator. Operator duduk pada operator seat, memakai seat belt, dan melakukan rotation 90 derajat berlawanan jarum jam sehingga posisi badan menghadap sisi mas atau table deck. Pandangan ke arah kabin dan spion kanan kiri. Posisi tangan kanan memegang handle control valve travel motor. Penambahan lampu penerangan akan sangat membantu visibility operator saat melakukan travel di malam hari. Unit drilling wajib bergerak ke arah kabin. Dilarang bergerak ke arah radiator saat travel. Unit drilling wajib dikawal pada saat melakukan travel di luar lokasi pengeboran menggunakan sarana LV. Jarak antara unit pengawal dan unit drilling adalah kurang lebih 20 meter. Sarana pengawal menginformasikan kepada seluruh pengguna jalan agar menjaga jarak dan berkomunikasi dua arah dengan unit lain apabila akan dilakukan proses overtaking. Informasi bagi pengguna radio channel 3 HW, ada satu kali pengawalan unit drilling 111. Jaga jaraknya, hati-hati. Pada saat unit drilling melakukan travel lebih dari 20 menit, maka unit drilling dianjurkan untuk berhenti 10 hingga 15 menit untuk melakukan pendinginan komponen motor travel pada undercarriage. Apabila unit drilling melakukan travel menggunakan lowboy, pastikan proses menaiki lowboy dipandu oleh pengawas. Gunakan gundukan atau tanggul untuk melandaikan dan memudahkan unit drilling menaiki dan menuruni lowboy sehingga meminimalisir terjadinya crack pada machinery deck unit drilling. Posisi kabin drilling tepat berada di belakang kabin unit lowboy. Prosedur pencegahan rod bengkok. Dalam melakukan prosedur drilling, yang harus dipastikan sebelum melakukan drilling dengan mengecek kondisi unit dipastikan dalam kondisi standar dan aman, serta kondisi bit dalam keadaan baik dan kondisi area kerja aman. Pada proses awal melakukan pengeboran, operator unit drill wajib melaksanakan proses colaring atau pembentukan lubang baru sampai kedalaman 1 meter dengan pemakaian pull down dan rotation disesuaikan dengan kondisi material. Dilarang merubah posisi jack saat rod masih di dalam lubang, karena menaikkan dan menurunkan jack pada saat proses pengeboran akan mengakibatkan bengkok atau bending pada rod, serta harus dipastikan rod sepenuhnya tercabut dari dalam lubang sebelum menaikkan jack dan travel antar lubang. Prosedur pengeboran di area free face. Pengeboran di area free face merupakan salah satu pengeboran di area kritikal. Terdapat potensi unit tergelincir dan terguling pada saat unit drilling melakukan pengeboran di area free face.
Pastikan posisi unit drilling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat dengan bidang bebas atau free face. Jarak titik terdekat dengan free face adalah setengah kali burden dan maksimum titik tambahan atau extra hole terdekat dengan free face adalah 2 meter. Pastikan tidak terdapat patahan sejajar dengan free face. Pengawas drilling wajib memastikan profiling bench pada free face tidak terdapat indikasi landslide atau runtuh. Dilarang melakukan perpindahan antar titik lubang bor dengan metode menyisir atau sejajar dengan free face. Ambil haluan secara zigzag untuk melakukan perpindahan lubang bor dan memudahkan unit drilling membentuk posisi 90 derajat dengan free face. Blasting dalam istilah penambangan adalah proses penghancuran atau peledakan suatu material batuan yang bersifat masif menjadi batuan dengan ukuran tertentu menggunakan bahan peledak industri untuk memudahkan proses operasional selanjutnya. Blasting merupakan salah satu aktivitas high risk dan syarat akan peraturan hukum. Oleh karena itu, selama proses aktivitas peledakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti tembak! Proses kegiatan meeting koordinasi dan penunjukan blast centering. Pada proses ini, tim peledakan melakukan meeting persiapan sebelum melakukan peledakan. Meeting dihadiri oleh PIC Drill Blast Operation selaku koordinator peledakan, Drill Blast Engineer, koordinator GL produksi selaku koordinator blocker, dan safety officer. Beberapa hal yang dibahas meliputi penunjukan road blocker, penentuan jarak aman dan tempat evakuasi, jarak aman evakuasi alat sejauh 300 meter, jarak evakuasi manusia sejauh 500 meter dari lubang terluar, dan apabila terdapat perubahan jarak aman, yaitu kurang dari ketentuan tersebut, maka wajib dilakukan JSA dan terdapat kajian teknis yang sudah disahkan atau disetujui oleh pihak customer. Proses pengamanan lokasi peledakan. Standar kelengkapan pengamanan lokasi peledakan tercantum di dalam standar parameter drilling dan blasting pad yang meliputi rambu informasi lokasi peledakan yang terpasang di tengah pintu masuk lokasi, tanggul setinggi 0,5 meter, dan barikade safety line setinggi 0,5 meter di sekeliling lokasi. Apabila lokasi bersinggungan dengan jalan hauling, maka tinggi tanggul menjadi 3/4 tinggi tayar unit hauler yang melintas. Buku absensi dan kantong visitor card. Tempat parkir unit LV. Apabila lokasi tersebut merupakan lokasi slip blast, maka terdapat tambahan alat pengamanan yaitu tower lamp dengan standar pencahayaan 20 lux. Tim penjaga lokasi selama proses slip blast yang terdiri dari 1 orang blaster, 1 pengawas peledakan yang mempunyai KIM, dan 1 orang security. Proses mobilisasi bahan peledak. Bahan peledak dibawa dari gudang handak menuju lokasi peledakan menggunakan unit yang sudah ditentukan. Mobilisasi bahan peledak wajib dilakukan pengawalan atau escort saat keluar dari gudang maupun kembali ke gudang bahan peledak. Petugas pengawalan wajib memberikan informasi kepada seluruh pengguna jalan lainnya bahwa terdapat aktivitas pengawalan bahan peledak. Perhatian pengguna channel Adaro 4 area OSEP KM71. Mohon dikurang-kurangi kecepatan, yang muatan atau yang kosongan. Ada 2 kali pengawalan bahan peledak. Unit pengawal bahan peledak dilengkapi dengan sirine dan sirine dinyalakan selama proses pengawalan bahan peledak hingga sesampainya di lokasi peledakan. Proses charging, steaming, dan tie-up. Pada saat penempatan dan penandaan aksesoris bahan peledak, di lokasi peledakan antara dinamit atau booster dan detonator wajib dipisah dengan jarak minimal 1 meter dan harus jelas terlihat oleh operator MMU dengan ditandai dengan tongkat setinggi 1,5 meter yang memiliki bendera merah bertuliskan eksplosif. Setelah dilakukan charging, lubang ledak disumbat menggunakan material penyumbat yang telah disediakan dan dilakukan pemadatan agar energi ledak dapat terdistribusi secara lateral dan tidak terjadi steaming ejection.
yang berpotensi mengurangi kualitas hasil peledakan serta meminimalisir flying rock. Tie-up atau proses perangkaian seluruh detonator yang tertanam di dalam lubang ledak dilakukan sesuai dengan pola rangkaian yang sudah ditentukan pada blasting design. Wajib dilakukan final check rangkaian untuk mencegah terjadinya misfire atau lubang gagal ledak sebelum proses penyambungan inisiasi awal. Proses charging dekat front loading. Apabila pada saat proses charging terdapat aktivitas penggalian atau pengangkutan, maka jarak lubang terluar yang sudah diisi bahan peledak harus minimal 5 kali burden dari aktivitas tersebut. Apabila kurang dari 5 kali burden dari lubang ledak, maka perlu dibuatkan JSA dan terdapat kajian teknis untuk kegiatan tersebut. Sedangkan untuk kasus slip load atau slip blast, sebelum melakukan pengisian bahan peledak, harus dipastikan bahwa tidak ada aktivitas loading dan hauling di radius 40 meter dari lokasi tersebut sampai dinyatakan aman dari peledakan. Proses firing. Koordinator atau pimpinan peledakan melakukan pengecekan kepada seluruh tim blocker dan menanyakan keadaan melalui radio kepada masing-masing road blocker untuk memastikan apakah keadaan sudah aman atau belum. Jika kondisi belum dinyatakan aman, maka koordinator peledakan menginstruksikan kepada orang atau alat untuk segera melakukan evakuasi. Jika kondisi sudah dinyatakan aman oleh semua road blocker, pimpinan peledakan menginstruksikan kepada blaster untuk dilakukan proses firing. Blaster yang bertugas melakukan firing wajib memiliki kartu izin meledakan yang masih berlaku dan sesuai dengan area atau lokasi izin tersebut. Pemeriksaan pasca blasting. Pemeriksaan setelah peledakan dilakukan setelah asap dari hasil peledakan hilang. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh 2 orang dengan tujuan untuk mengetahui apakah dijumpai peledakan yang gagal atau misfire. Jika semua telah meledak dengan baik dan kawasan peledakan aman, maka akan dilaporkan kepada koordinator peledakan. Lalu koordinator akan memberi aba-aba lagi bahwa peledakan telah berakhir dan operasi penambangan dapat dilanjutkan kembali. Lapor Pak Amisran, telah dilakukan pengecekan pasca peledakan, total lubang 97 hole, aman dari misfire, fragmentasi dan backbreak dinyatakan sesuai dengan rencana. Hasil peledakan saya nyatakan aman. Terima kasih Pak Kriswanto, Pak Julian, lokasi Pak Aris telah dinyatakan aman. Silakan blaster dan pengawas peledakan kembali ke posisi semula. Di copy Pak Amisran. Namun jika ditemukan lubang gagal ledak atau misfire, maka segera lapor kepada pengawas atau pimpinan peledakan dan segera dilakukan proses identifikasi atau investigasi penyebab misfire tersebut. Kejadian misfire wajib tercatat dan terlaporkan melalui berita acara misfire. Untuk semua road blocker, blasting dinyatakan aman, kami tandai dengan 1 kali sirene panjang. Terima kasih.